Assalamualaikum Pak Yunus. Waalaikumsalam Bu. Bu Alfi ada apa Bu? Mohon maaf sebelumnya bisa minta waktu sedikit? Banyak aja boleh, Oke, banyak boleh. alhamdulillah. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja sudah cukup saya rasa nanti, Iya, semoga ada apa Bu? nantinya. Kok tumben? Eee, Cuma pengen ngobrol-ngobrol sedikit. Obrolan apa? Ini loh Mungkin Pak, ada yang bisa saya bantu. iya, besar harapan saya jenengan bisa membantu. Oke, gini, saya tuh punya salah satu siswa di kelas yang kalau ketika pembelajaran saya itu dia terlihat pasif. Jadi bawaannya kayak berat gitu. Hmm, terus ini berarti Bu Alfi curhat ya berarti Oh iya, tentang itu. Berarti terus dari curhat Bu Alfi apa yang Ibu Alfi harapkan? ya saya pengen dapat solusi ya. Jadi mungkin kita ngobrol-ngobrol nanti saya pengen dapat solusi untuk mengatasi murid saya yang pasif dan ogah-ogahan tadi. Sebenarnya tidak tidak banyak anak seperti Hmm, itu ya, yang spesifik sekali satu. Cuman kan kadang itu juga mengganggu saya gitu, Pak. mengganggu tidur ya Bu ya. Terus sebenarnya murid yang ideal yang Ibu harapkan itu yang seperti apa toh? Ya, saya ingin murid-murid saya aktif dalam mengikuti pembelajaran saya, Pak. Aktif itu dalam artian, fokus gitu ya, fokus ketika mengikuti pembelajaran, kemudian ketika saya melakukan komunikasi dua arah, dia juga menjawab, tidak diem aja, ditanya diem aja gitu. Kemudian juga tugas-tugas yang saya berikan diselesaikan tepat waktu, itu yang saya harapkan yang seperti itu, Pak. Dan siswa yang Ibu cerita tadi belum, Mak, ya? Belum, masih Oh, belum. belum. Oke. Terus selama ini yang Bu Alfi lakukan apa? Saya pengen tahu. Eee, Kalau untuk menarik fokus ya, kalau untuk menarik fokus saya menggunakan media-media yang saya usahakan media yang menarik, Pak, ya. Jadi misalkan seperti video atau mungkin alat peraga yang sungguhan begitu, atau mungkin sesekali saya menggunakan semacam game game dalam tapi saya hubungkan dengan materi saya gitu, Pak. Oh, berarti anak-anak itu suka dengan hal seperti itu ya, Bu, ya? Seharusnya, iya. Di pandangannya Bu Alfi suka gitu aja ya berarti ya? Iya. Terus setelah Bu Alfi lakukan seperti itu, gimana? Berhasil tidak? Ya, kalau dari segi fokus, oke lah mereka ketika saya menyampaikan, video atau saya menggunakan alat peraga atau semacamnya, mereka memang lebih tertarik gitu ya, Pak, ya. Seperti Mmm, itu. berarti berhasil ya, Bu, ya? Ya, untuk menarik fokus, oke berhasil, cukup berhasil. Berhasil, alhamdulillah berarti ucapkan syukur dulu. Alhamdulillah. Umpamanya Anu ini, kalau ayem ini nyicil ayem. iya iya, umpamanya gini, Bu, ada pilihan nilai 1 dari 10 gitu, keberhasilannya Bu Alfi itu di angka berapa? Kalau untuk menarik fokus dengan menggunakan media, dengan alat peraga, dengan game tadi, eee 9 mungkin oke ya, tapi kalau untuk meningkatkan keaktifan secara, full gitu ya, termasuk mengerjakan tugas-tugas itu saya rasa masih 7 mungkin ya, Pak, ya? Tapi ada kenaikannya? Iya, Oh, ada, alhamdulillah kalau ada. Terus anak yang aktif, yang belum aktif tadi berarti sudah ada impact-nya, seperti itu. mhm. Terus kalau sudah Bu Alfi melakukan seperti itu, terus rencana selanjutnya apa yang bakal Ibu Alfi lakukan? Mmm, Begini, Pak, dulu saya pernah beberapa waktu yang lalu saya pernah ngobrol secara langsung dengan anak tersebut gitu ya. Kenapa kok tidak bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas. Jadi kalau memperhatikan oke dia memperhatikan, tapi ketika sampai di tugas dia sudah mulai
down lagi gitu. Kemudian saya tanya, "Apa sebabnya?" Gitu. Menurut anak tersebut, dia kesulitan memahami soal-soal yang saya berikan gitu. Padahal, ketika selama saya mengajar, saya selalu memberikan kesempatan bagi siapapun yang ingin bertanya. Saya juga sampaikan ke anak tersebut, "Kalau nggak tahu ya silakan tanya sama saya," kan gitu. Tapi dia jawabnya, "Malu, Bu," gitu, Pak. Jadi Berarti iya, dia dia merasa malu kalau mau bertanya pada saya, padahal dia merasa belum paham akan materi yang saya sampaikan, itu. berarti Ibu ngobrol ya dengan siswa Ibu tadi? Heeh, iya. Maksudnya ngobrolnya di sekolahan atau home visit seperti itu, Bu? Di sekolah, Pak, ketika jam pelajaran jam istirahat gitu kan kadang karena kantor saya jauh dari kelas, kadang-kadang jam istirahat saya nggak keluar ya, Pak, ya. Jadi atau Mmm, hanya keluar kelas duduk di teras begitu, kemudian saya panggil secara secara pribadi anak tersebut gitu ya. Kita ngobrolnya ringan-ringan aja, nanti kalau saya ngobrolnya saya tekan malah takut dia nanti, semakin oh takut iya, sama matematika. karena Iya, pandangannya kosong tadi ya, Bu, ya. Terus iya, melakukan segala sesuatu itu kalau sendirian biasanya capek, Bu. iya, Biasanya Bu Alfi itu pasti ada yang membantu kan. iya. Biasanya ada tidak, Bu? Ada di sekolahan itu yang membantu jika ada masalah seperti itu? Iya, saya berpikir gini, Pak, anak tersebut sebenarnya fokusnya sudah saya dapat ya, tapi ketika menyelesaikan tugas, dia merasa kesulitan. Terus ketika saya minta untuk bertanya, dia bilang dia malu, begitu ya. Jadi saya Mmm, mikir kalau dia malu atau nggak nyaman tanya sama saya jadi mikir, saya ingin menghadirkan tutor sebaya. Jadi untuk teman-temannya yang sudah lebih paham, nanti akan saya mintai tolong untuk membantu anak tersebut dalam, belajar. Jadi dengan tutor sebaya itu tadi ya, Pak, ya. Itu yang saya pikirkan itu, Pak. oh berarti yang membantu temannya dia sendiri, membantu Mhm. pembelajaran Ibu Alfi gitu ya? Iya, saya pikir kalau sama saya mungkin malu atau takut atau mungkin merasa kurang nyaman, kalau sama temennya mungkin mereka bisa ngobrol dengan bahasa mereka, jadi mungkin akan lebih mudah diterima, gitu. Oh, gitu. Padahal Bu Alfi itu baik loh, kenapa perlu malu ya dia? Terus kelihatannya kalau itu kan butuh waktu ya untuk menjadikan Mhm. dia itu berubah menjadi baik. Terus kira-kira menurut Bu Alfi berapa lama yang Bu Alfi butuhkan untuk menerapkannya itu? Eee, yang penting saya memulai langkah dengan itu dulu, Pak, dengan menemui secara khusus teman-teman yang saya anggap bisa menjadi tutor sebaya. Jadi meyakinkan mereka kalau ilmu yang dibagi itu bukannya berkurang tapi malah bertambah gitu ya, Pak. Jadi semakin itu, jadi saya perlu ya mungkin beberapa saat ya, 1 minggu, 2 minggu meyakinkan ke teman-temannya yang saya lihat mampu jadi tutor sebaya untuk untuk membantu saya menyampaikan apa yang anak tersebut belum diketahui dan dia malu untuk tanya sama saya gitu, Pak. Mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu lah, gitu. Terus kapan rencana? Secepatnya ya, Pak, ya. Jadi, saya pengen ya masalah ini bisa cepat selesai gitu. Jadi saya pengen anak tersebut selain dapat fokusnya, tugas-tugasnya juga terselesaikan dengan baik gitu. Mhm. Terus komitmen apa yang dilakukan agar kondisi itu kan kondisi ideal yang Bu Alfi inginkan kan? Iya, iya. Berarti Bu Alfi juga harus mungkin punya komitmen, mungkin. Mmm. Mungkin. Iya. Iya, saya tidak bisa langsung melepaskan atau menyerahkan semuanya ke tutor sebaya ya. Saya juga punya kewajiban, usaha untuk membuat materi yang saya sampaikan ini jadi lebih mudah dipahami, gitu ya. Mungkin dengan, mencarikan media yang lebih mudah lagi untuk diterima, atau mungkin mengurangi kecepatan
saya menyampaikan. Kadang kan saya kalau sudah ngomong bablas gitu ya, Pak, ya. Jadi mungkin seperti itu dan juga sepertinya saya harus mendekati anak tersebut dengan lebih, apa, lebih lebih intens. Jadi agar dia tidak malu, tidak takut ketika mau bertanya langsung kepada saya meskipun sudah ada tutor sebaya. Itu, Pak. Mungkin ada dukungan lain selain tutor sebaya, Bu? Ya, tutor sebaya jelas, kemudian juga dukungan dari, apa ya, kadang kan gini Pak, anak-anak itu kalau mau membantu temannya itu ada rasa yang, "Kok aku sih kayak aku yang paling pinter," kan gitu ya. Lah, Oh, itu saya juga membutuhkan dukungan dari teman-teman di kelas ya, dukungan dari teman-teman semua di kelas biar nanti yang mau menyampaikan materi, mau membantu saya menemani anak tersebut belajar tidak merasa nggak enak sama yang lain gitu. iya, Ibu Alfi sudah cerita panjang Iya. lebar dari awal tadi. Terus bagaimana perasaannya, Bu, setelah Alhamdulillah, cerita? Pak, iya. Terima kasih, Pak, lega rasanya. Tadinya saya mikir, sempat terpikir dalam pikiran saya itu, ya memang di setiap kelas pasti ada anak yang seperti itu, gitu ya. Tapi ternyata bisa kita atasi ya dengan ya tadi yang kita obrolkan tadi, saya jadi bisa menemukan, sebuah ide tentang tutor sebaya atau saya merasa harus mengerem kecepatan saya menyampaikan materi itu tadi. Oh, berarti Bu Alfi sudah tahu jawabannya sendiri berarti? Alhamdulillah ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang jenengan sampaikan kadang tadi saya nggak berpikir ke arah situ, tapi kemudian muncul alhamdulillah seperti itu, Pak. Oh, mungkin ada hal lain yang mau Bu Alfi ceritakan? Sepertinya cukup ya. Itu saya sudah senang ini, saya sudah lega dulu nggih. Semoga bisa Terima membantu kasih ya, Bu, ya. sekali. Iya, Iya semoga bisa membantu. iya, terima kasih sekali, obrolan kita siang ini, bisa membuka nggih, bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi insyaallah dengan cara seperti itu saya rasa itu akan efektif, Pak, ya. Ya, amin. Semoga yang mengganjal pikirannya Bu Alfi, semoga yang dalam pembelajaran, semoga bisa cepat teratasi. Itu Iya, saja ya, Bu, ya. heeh, nanti kapan-kapan saya ceritakan perkembangannya, Pak. Insya Allah. Suatu ketika saya pengen mengetahui, oh ternyata dari idenya Bu Alfi ada perkembangannya enggak ya? Nanti cerita lagi ya, Bu, ya, nanti ya, Bu? Oke, nggih nggih, saya nanti kapan-kapan minta waktunya lagi lah. Siap, insya Allah. Yang jelas terima kasih sekali ya, Pak, ya. Iya, Bu, sama-sama. Nggih, selamat melanjutkan aktivitas kembali, terima kasih Siap waktunya. siap. Iya, Oke. Bu. Ya, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.